Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri atas nama Risa Suwardi dan kedua teman saya, Nur Fazila Aziz dan Nur Karima Istiqomah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu memodifikasi konteks kasus sesuai dengan mata kuliah yang diampu, kemudian memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Selamat menyimak. Teori belajar dan teori perkembangan. Baik, kita akan memasuki topik 1 yang membahas tentang mengenal peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Dengan mempelajari teori belajar, seorang guru dapat memahami tata cara dan pengaplikasian konsep-konsep yang berperan penting dalam kegiatan pembelajarannya. Yang pertama dari teori belajar adalah teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan stimulus yang diterima tersebut. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif. Pengertian teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip yaitu tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatannya. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Berikut ini adalah ciri-ciri dari penerapan teori sosial kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, teori sosial kognitif meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Kedua, teori sosial kognitif memahami bahwa tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, teori sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami oleh orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Keempat,
Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme ini memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Teori belajar yang keempat adalah teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik. Teori humanistik atau juga sering disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya. Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan hanya sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau dominan yang ada. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Berikut ini adalah ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik. Yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu. Manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajarnya setiap individu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Kita akan membahas tahap perkembangan pada peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf manusia. Perkembangan fisik dimulai dari perkembangan fisik pada masa bayi. Yang kedua, perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Ketiga, perkembangan fisik pada masa remaja. Keempat, perkembangan fisik pada masa dewasa. Yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut Piaget tahun 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Dari lahir sampai dengan umur 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Kedua, perkembangan kognitif. Piaget pada
tahun 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motorik, lahir sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik mereka yang mencapai dan menyentuh. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Yang keempat, tahap operasional formal 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan sosial ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu perkembangan sosial emosional. Kita akan membahas 2 teori utama, yaitu pertama, teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Yang kedua yaitu teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori Erik Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap rentang hidup. Pada tahapan ini, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Baik, penjelasan selanjutnya adalah pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru PPKN di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai norma dalam kehidupan masyarakat, yakni pengertian norma dan jenis-jenis norma beserta contohnya. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat video pembelajaran yang menarik terkait materi dan membagikan buku PPKN kelas 7 oleh peserta didik agar dapat mencari informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun dan mengerjakan LKPD. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi mengerjakan LKPD yang sama tanpa melihat buku PPKN kelas 7 dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan LKPD dengan baik dalam percobaan kedua tanpa melihat buku PPKN kelas 7 dalam mengerjakan LKPD? Kemudian pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertama, ada beberapa faktor yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat buku PPKN kelas 7. Yang pertama, praktik awal, yang kedua, pemahaman konsep, yang ketiga, pemahaman mandiri, dan yang keempat, kesadaran terhadap materi. Kemudian jawaban yang kedua, metode belajar pada kasus 1 bisa juga diterapkan pada kegiatan belajar problem-based learning, misalnya dengan mengajak peserta didik mengamati lingkungan sekitar terkait perilaku yang sesuai norma dan tidak sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengaitkan konsep yang telah dipelajari. Kegiatan belajar tersebut sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Peserta didik mampu membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Sejalan dengan pendapat Jean Piaget mengenai teori belajar konstruktivisme, pemahaman akan berkembang semakin dalam dan kuat apabila individu tersebut
selalu diuji oleh pengalaman baru. Selaras pula dengan yang dipaparkan Vygotsky mengenai teori belajar konstruktivisme yang berpendapat bahwa belajar merupakan suatu interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SMP. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa menghafal 3 tokoh perumus Pancasila beserta usulannya dalam sidang BPUPKI dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu setiap peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut saya, peserta didik kelas 7 SMP berada pada tahap operasional konkret, yang artinya anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Dengan kemampuan tersebut, anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuannya. Sesuai dengan pemahaman peserta didik di usia ini, yang dapat Rina lakukan adalah membuat karya poster, karena hal tersebut membuat peserta didik tertarik untuk mengetahui dan menghafalnya. Jawaban yang kedua, saya menyarankan hal tersebut karena sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Teori ini menempatkan pada peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran, di mana dalam menggunakan media pembelajaran yaitu poster menekankan peran aktif peserta didik agar mudah menghafal. Soal kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ia hendak mengajarkan materi keragaman budaya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh lagu dan tari sajojo dari Papua, pendet dari Bali, serimpi dari Jawa. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya yang berasal dari suku Makassar, suku Bugis, suku Manda, dan suku Toraja, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh keragaman budaya di Sulawesi Selatan, yaitu lagu dan tari 4 etnis, tari Pakarena, tari Ganrambulo, tari Pajoge, tari Patudu, dan tari Pagelu. Made meminta setiap kelompok berdiskusi memilih satu lagu daerah dan satu tarian tradisional yang paling disenangi di kelompok masing-masing. Kemudian peserta didik menyanyikan lagu daerah serta memeragakan tari tradisional pilihannya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertama, menurut saya, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Dengan melihat latar belakang peserta didik dengan multi-etnik atau suku bangsa dan kultural atau budaya dalam satu kelas yang terdiri dari suku Makassar, suku Bugis, suku Makassar, dan suku Toraja, Made tidak mengikuti contoh yang ada di buku cetak. Made memberikan contoh keragaman budaya yang ada di Sulawesi Selatan, seperti contoh keragaman budaya yaitu lagu dan tari 4 etnis, tari Pakarena, tari Ganrambulo, tari Pajoge, tari Patudu, dan tari Pagelu. Made meminta setiap kelompok berdiskusi memilih satu lagu daerah dan satu tarian tradisional yang paling disenangi di kelompok masing-masing. Kemudian, peserta didik menyanyikan lagu daerah serta memeragakan tari tradisional pilihannya. Jawaban kedua, dengan melihat kasus yang dialami Made, Made menilik peserta didik sebagai individu yang unik.
Oleh karena itu, sebagai pendidik, Made perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tingkat tinggi pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik yang diperhatikan oleh Made dengan melihat latar belakang peserta didik yaitu etnik atau budaya bangsa dan budaya atau kultural. Latar belakang peserta didik. 1. Etnik atau suku bangsa. Pada sekolah dan kelas yang pendidik ampuh, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa, seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Makassar, Bugis, Jawa, Sunda, Bali, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Kedua, budaya atau kultural. Peserta didik sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tertentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau kelasnya. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.